Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan kita berdoa tadi, pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Materi pembelajaran kita pada hari ini ialah taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Materi yang pertama yaitu taat. Apa itu taat? Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Dan menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal, baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya, maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi sesama manusia dan makhluk yang lainnya. Beberapa perintah ketaatan terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan hadis Rasulullah SAW. Kepada siapa sajakah kita harus taat? Yang pertama, kepada Allah SWT. Sebagai seorang muslim, taat kepada Allah adalah yang paling pertama dan utama. Ketaatan kepada Allah ini sifatnya mutlak, tanpa ada keraguan dan tanpa ada tawar-menawar dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketaatan ini pun bersifat mutlak, sebagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti taat kepada Rasul, berarti taat kepada Allah. Demikian juga sebaliknya, tidak taat kepada Rasul, berarti tidak taat kepada Allah. Yang ketiga adalah taat kepada ulul amri atau pemimpin. Hanya saja, ketaatan kepada pemimpin ini tidaklah mutlak, tetapi mempunyai syarat, yaitu selama pemimpin tersebut berpegang kepada kitab Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, apabila perintah ulil amri itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka kita tidak dibenarkan untuk mentaatinya. Materi kita yang kedua adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas secara bahasa bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharapkan ridha Allah semata dalam beramal, sebagaimana wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Ikhlas memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan, karena nilai setiap amalan seseorang di sisi Allah adalah tergantung pada keikhlasan dia dalam berniat. Artinya, menjaga niat yang ikhlas semata-mata karena Allah dalam menjalankan segala amalan merupakan syarat utama diterimanya amalan tersebut. Oleh karena itu, kita harus mendahului dengan niat yang ikhlas dalam menjalankan amalan, sebagaimana perintahnya dalam Quran Surah Al-An'am ayat 162 dan hadis Rasulullah SAW. Materi yang ketiga yaitu khauf. Apa itu khauf? Secara bahasa, khauf berasal dari bahasa Arab yang berarti takut, resah, khawatir, dan cemas. Jika didefinisikan secara lebih panjang, khauf berarti perasaan gelisah atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Menurut istilah dalam Islam, khauf adalah suatu sikap mental, merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya, takut kalau Allah tidak senang padanya dan akan menghukumnya karena apa yang telah ia lakukan. Orang tidak dikatakan takut hanya karena menangis dan mengusap air matanya, akan tetapi karena takut melakukan suatu yang mengakibatkan ia disiksa karenanya. Lebih mudahnya, berarti semakin seorang mengenal Allah, maka semakin besar pula sifat khauf terhadapnya. Berkaitan dengan sikap khauf, terdapat dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 57-61 dan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Materi kita yang keempat atau yang terakhir yaitu taubat. Apa itu taubat? Taubat secara bahasa berarti kembali.
Sedangkan secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dari dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Berkaitan dengan perintah taubat, terdapat dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 8, Quran Surah An-Nisa ayat 48, Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah jenis dan syarat taubat. Jenis dan syarat taubat dibagi menjadi dua. Jenis yang pertama adalah taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Jenis ini memiliki 3 syarat. Syarat yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Syarat yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Syarat yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Jenis yang kedua adalah taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Jenis ini ada 4. Syarat yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Ketiga, berniat tidak melakukan lagi selamanya. 4, membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, apabila menyangkut harta dengan cara mengembalikan harta tersebut. Yang kedua, apabila menyangkut non-materi seperti memfitnah, mengunjing, menggibah, dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, selesai sudah materi kita pada hari ini. Selanjutnya kita jawab soal ya. Soal yang pertama, melaksanakan sholat 5 waktu, termasuk perilaku terpuji. A. Hawuk, B. Ikhlas, C. Taat, D. Taubat. Jawabannya adalah C. Taat. Karena sholat itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang kedua, mengerjakan suatu kebaikan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut A. Hawuk, B. Ikhlas, C. Taat, D. Taubat. Jawabannya adalah B. Ikhlas. Soal yang ketiga, Rizka selalu merasa takut dan cemas jikalau Allah tidak senang kepadanya dan akan menghukumnya, padahal dia tidak berbuat dosa atau salah. Hal tersebut merupakan ciri-ciri orang yang memiliki sifat A. Hawuk, B. Ikhlas, C. Taat, D. Taubat. Jawabannya adalah A. Hawuk. Hawuk adalah perasaan cemas dan khawatir yang ditimbulkan karena orang tersebut merasa kurang sempurna pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang keempat, berhenti berbuat dosa dan kembali ke jalan yang benar disebut A. Hawuk, B. Ikhlas, C. Taat, D. Taubat. Jawabannya adalah D. Taubat. Alhamdulillah, semua pertanyaan telah terjawab. Ini dia kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Dan ini sumber referensinya. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.